Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Bu. Bu. Oke, berarti suara Ibu terdengar dengan jelas ya. Jelas, Bu. Terdengar. Lalu untuk tampilan layarnya, apakah juga terlihat dengan jelas? Terlihat, Lihat, Bu. Bu. Lihat, Bu. Oke, nah sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Yuk, salah satu pimpin kita dalam doa. Berliana Siapa ya, yang Bu. mau? Oke, yuk Berliana, silahkan. Mari Bu Eita dan teman-teman kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa. Dengan iman kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Nah, sekarang sebagai presensi, coba ketik nomor absen, underscore nama kalian di dalam kolom chat ya. Iya. Sambil menunggu presensi, hari ini adakah yang kurang sehat? Sehat, Bu. Iya, Sehat, Bu. alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, anak-anak. Amin. Ya, ini sudah semua yang presensi ya. Yuk, kita masuk ke dalam pembelajaran. Nah, coba perhatikan tabel berikut ini. Sebelumnya, coba sebutkan 3 komponen tabel deh. Yuk, siapa yang mau menyebutkannya? Gracia, Bu. Oke, Gracia. Coba sebutkan 3 komponen tabel Gracia. Apa saja? Ada judul, Betul? kolom, Betul? baris. Betul. Sudah 3, Gracia. Mungkin ada yang mau mencoba lagi? Berliana, Bu. Judul kolom ya, Bu. Gimana? Siapa dulu tadi? Erika, Bu. Oh Judul iya, kolom. Erika. Oh iya, betul sekali. Judul kolom. Itu untuk tabel kontingensi ya, Erika. Iya, Yuk, Bu. sekarang Ibu punya beberapa soal. Ibu beri waktu 5 detik untuk menjawab soal berikut ini ya. Yuk, kalian harus konsentrasi. Semangat semuanya. Yang pertama, pada bulan apa toko Grandis mengalami penjualan paling tinggi dan paling rendah? 5, 4, 3, 2, 1, tetot. Ya, belum ada yang bisa menjawab ya. Cepetan, Bu, waktunya, Bu. Ya, kalian harus konsentrasi dong. Yuk, soal yang kedua, tetap harus konsentrasi ya. Soal kedua, pada bulan apa saja terjadi kenaikan dan penurunan penjualan di toko Grandis? 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Ya, susah sekali ya teman-teman soalnya. Sampai kalian nggak Ya, bisa Bu. jawabnya gitu. Oke deh. Nggak apa-apa, kita masih belajar. Yuk, soal ketiga. Tetap harus konsentrasi ya teman-teman. Bagaimanakah penjualan di toko Grandis dari bulan Juli sampai September? 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Oke, masih belum bisa ada yang menjawab. Dan ini soal yang terakhir. Apa yang dapat kalian simpulkan tentang penjualan di toko Grandis dari bulan Januari sampai bulan Desember? 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Ya, belum ada yang bisa menjawab. Nggak apa-apa deh. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan yang sama, tapi Ibu sajikan datanya dalam model seperti ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, pada bulan apa toko Grandis mengalami penjualan paling tinggi dan paling rendah? Silakan menjawab dalam hitungan 5 detik. 5, 4, 3, 2, Gracia, Bu. 1. Oke, Gracia. Apa Gracia? Pada bulan apa, Gracia? Penjualan paling tinggi di bulan Desember. Kemudian Betul untuk sekali. penjualan paling rendah di bulan Januari, Bu. Betul, Gracia. Hebat, Gracia.
Lalu untuk soal yang kedua, pada bulan apa terjadi kenaikan dan penurunan penjualan di toko Grandis? 5, 4, 3, 2, 1. Belum Erika bisa belum Iya. mencoba menjawab. Oke, Rika. Yuk, pada bulan apa, Erika? Toko Grandis ini mengalami kenaikan penjualan. Itu kenaik semua kecuali bulan Mei Juni itu turun. Juni Juli juga turun, Bu. Betul. Betul. Apa, Erika? Mei, Juni, Sama Juni Juli. sama Juni, Juli. Betul sekali. Berarti kenaikannya semuanya, pada semua bulan, kecuali pada bulan Mei sampai Juli mengalami penurunan penjualan ya, Rika. Iya, Bu. Betul. Nah, selanjutnya soal ketiga, bagaimana penjualan dari bulan Juli sampai September? Bulan Juli sampai September. Yuk, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan Berliana menjawab. ya, Bu. Oke, Berliana. Jadi Jawabannya apa, Berliana? penjualan bulan Juli sampai September mengalami kenaikan ya, Bu. Betul sekali. Lalu soal yang terakhir nih. Apa yang dapat kalian simpulkan tentang penjualan di toko Grandis dari bulan Januari sampai bulan Desember? Yuk, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan menjawab. Yuk. Belum ada yang bisa Gracia, Bu. menjawab? Oke, Gracia. Apa Gracia jawabannya? Di bulan Desember mengalami penjualan paling tinggi dan di bulan Januari penjualannya paling rendah, Bu. Iya, betul sekali. Nah, anak-anak, dari dua gambar tadi, kalian lebih suka mengerjakannya menggunakan gambar yang nomor berapa, anak-anak? Yang pertama tadi menggunakan tabel atau yang kedua ini? Yang kedua, Bu. Yang kedua, Bu. Yang kedua. Oke, nah anak-anak, gambar ini adalah gambar sebuah diagram garis. Nah, hari ini kita akan belajar tentang diagram garis. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita akan menganalisis. Kita akan menganalisis apa ya? Menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya dalam bentuk diagram garis ya, Bu. Betul, Erika. Nah, tetapi untuk tujuan yang pertama ini akan kita capai melalui tugas ya, anak-anak. Lalu yang kedua, kita akan menyajikan. Kita akan menyajikan apa, Gracia? Menyajikan data ke dalam diagram garis, Bu. Betul sekali. Lalu yang ketiga, kita akan menafsirkan data dalam bentuk diagram garis untuk mengambil apa, Berliana? Untuk mengambil simpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi, Bu. Oh iya, betul sekali. Nah, di pelajaran hari ini, di pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang diagram garis dan memiliki beberapa tujuan ini. Nah, nanti kita akan ada diskusi tanya-jawab. Kita akan mereview video yang sudah Ibu berikan di pertemuan yang lalu. Lalu kita ada kuis singkat. Lalu ada presentasi dari hasil proyek teman kalian. Lalu selanjutnya kita ada penilaian keaktifan dan di akhir ada tugas yang harus kalian kerjakan. Baik, masih semangat semuanya? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Oke. Yuk kita review videonya. Kalian kemarin sudah menonton semuanya kan? Sudah, Bu. Saya sudah. Oh iya, baik. Yuk, yang pertama. Nah, pada bagian ini, di video ini kita sedang melakukan apa ya? Memberi judul diagram, Bu.
Iya, betul banget. Memberi judul diagram. Berarti Gracia kemarin sudah menyimak videonya ya? Video langkah Sudah, membuat Bu. diagram garis. Oh iya, bagus sekali Gracia. Lalu yang kedua, pada langkah ini kita disuruh membuat apa? Membuat sumbu X dan Y. Betul sekali. Tadi siapa ya yang menjawab? Ibu akan menilai sebagai poin keaktifan. Berliana, Bu. Oke, Berliana. Lalu selanjutnya, pada tahap ini kita disuruh untuk apa ya? Membuat label sumbu, Bu. Oh iya, betul sekali, Erika. Lalu selanjutnya, di bagian ini, pada langkah pembuatan diagram garis, kita menuliskan apa ya? Komponen sumbu X ya, Bu? Iya, betul sekali. Lalu, untuk komponen sumbu X ini, jaraknya harus sama atau berbeda ya? Sama, Bu. Sama, betul sekali. Selanjutnya, pada bagian ini, langkah ini, kita disuruh untuk menuliskan apa? Komponen sumbu Y. Betul. Nah, di komponen sumbu Y ini, mulanya, titik terbawahnya itu harus 0 atau 1? Atau 0, boleh Bu. sembarang? 0, 0? Bu. Ya. Oh iya, betul sekali. Lalu, untuk jarak interval antar komponen ini harus sama atau berbeda? Sama. Sama, Bu. Sama, betul sekali. Selanjutnya, di langkah ini, kita disuruh apa ya anak-anak? Membuat garis bantu, Bu. Oh iya, betul sekali, membuat garis bantu. Nah, selanjutnya, di bagian ini kita akan menuliskan apa anak-anak? Menentukan titik ordinat, Bu. Oh iya, menentukan titik koordinat. Lalu, setelah kita menentukan titik koordinat, selanjutnya kita akan Menghubungkan titik-titiknya. menghubungkan titik-titiknya. Oke, lalu coba perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Apa perbedaan antara kedua gambar ini? Di gambar yang sebelah kiri ada geriginya, Bu. Oh, gerigi ini ya, Gracia? Iya, Bu. Oh iya, gerigi ini fungsinya untuk apa sih, Gracia? Supaya diagram garisnya tidak terlalu tinggi, Bu. Iya, betul sekali. Dan menghemat tempat juga ya, anak-anak. Oke. Nah, sekarang kita akan monitoring project kalian. Nah, di tahap ini, kalian, Ibu sudah melihat project yang kalian kumpulkan ya, anak-anak. Ada satu project milik teman kalian yang menurut Ibu sudah banyak benarnya, tetapi ada sesuatu hal yang membuat project teman kalian ini harus direvisi ulang semuanya. Nah, untuk pengumpulan hasil revisi maksimal pukul 23.59 hari ini ya, anak-anak, dikumpulkan di grup WhatsApp. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan project milik teman kalian ini. Coba perhatikan project ini ya, anak-anak. Nah, coba cari di mana kesalahan project yang dibuat oleh teman kalian Erika ini. Yuk. Gracia, Bu. Iya, Gracia. Apa Gracia yang kurang dari project Erika ini? Di bagian sumbu Y masih ada yang jaraknya jauh banget, Bu. Oh iya, betul sekali. Ini jaraknya jauh sekali ya, Gracia. Lalu ada
lagi, Gracia? Iya, Bu. Kemudian intervalnya juga masih ada yang beda-beda, Bu. Belum sama Oh semua. iya, betul, Gracia. Intervalnya masih berbeda. Nah, seharusnya bagaimana, Gracia? Harusnya jarak antar intervalnya itu sama, Bu. Di Iya. bagian 0,5 ke 0,75 itu jaraknya 0,25. Tapi di bagian 1,08 ke 1,3 itu jaraknya 0,22, Bu. Oh iya, betul, Gracia. Betul sekali. Yuk, terus antara 1,3 sampai 4,8 ini seharusnya memang kosong seperti ini atau diberi komponen-komponen kayak gini ya, teman anak-anak. Diberi komponen atau enggak dikasih tanda gerigi, Bu. Betul sekali. Nah, kita tadi tahu anak-anak bahwa diagram garis itu biasanya digunakan untuk data yang bersifat apa, Berliana? Bersifat kontinu, Bu. Betul sekali. Lalu untuk komponen ini, komponen sumbu X, apakah data ini merupakan data kontinu? Coba dijawab, Gracia. Bukan ya, Bu? Bukan, iya bukan. Nah, untuk Erika, nanti coba diulang lagi ya. Untuk sumbu X, ini harus intervalnya sama dan dimulai dari 0. Lalu di sini bisa digunakan untuk, bisa disisipkan gerigi agar tidak terlampau jauh. Lalu untuk datanya adalah data yang kontinu. Nah, dari proyek kalian, data kontinu itu dari, misal, dalam satu hari kalian menghabiskan berapa jam untuk kategori tersebut. Nah, kalian jumlahkan banyak jam pada hari tersebut, lalu dijumlahkan dibagi banyaknya hari kalian dalam mengamati. Misal, Berliana dalam hari Senin itu membutuhkan 7 jam dalam kegiatannya. Berarti yang dibuat data adalah 7 dibagi banyaknya hari Berliana dalam melakukan pengamatan. Berarti nanti di sini ditulis hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Begitu, Erika, bisa dipahami? Bisa, Bu. Adakah yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Baik, yuk selanjutnya. Kita akan mengadakan kuis singkat. Siap semuanya? Ya, coba Ya, Bu. hidupkan mikrofon kalian. Kita akan jawab cepat ya. Ibu akan tulis. Yuk, mikrofonnya dihidupkan yuk, Gracia, Erika. Sudah, Oke, Bu. baik. Untuk soal yang pertama, adakah yang kurang dari diagram garis berikut ini? Belum ada judul ya, Bu? Betul sekali. Berliana tadi yang menjawab ya. Iya, Bu. Oke. Lalu untuk gambar kedua ini, adakah yang kurang dari diagram garis berikut ini? Judul sembunyinya, Bu. Belum ada. Iya, betul sekali, Erika. Tadi ada tambahan apa lagi, Gracia? Itu, Bu, mungkin bisa dikasih tanda gerigi, Bu, supaya diagramnya tidak terlalu tinggi. Di mana, Gracia, yang diberi tanda bergerigi? Di bagian sumbu Y, Bu. Oh, di sini ya. Oke deh. Lalu untuk setiap koordinat ini perlu ditambahi banyaknya
atau frekuensinya enggak ya, Gracia? Perlu, Bu, supaya lebih jelas lagi. Oh iya, betul sekali. Nah, untuk gambar yang ketiga ini, adakah kekurangannya, kekurangan komponennya? Lengkap ya, Bu? Lengkap. Coba diteliti lagi. Adakah yang Itu, salah? Bu, intervalnya Gracia. tidak dimulai dari 0. Oh iya, betul sekali, Gracia. Ibu sudah catat ya. Lalu, untuk gambar keempat ini, adakah yang kurang? Ada nggak ya? Ini ya, Bu, memberikan jumlah frekuensi di setiap titiknya, Bu. Oh iya, betul sekali, Gracia. Yuk, selanjutnya. Coba Berliana analisis diagram ini, Berliana. Ada yang kurang nggak, Berliana? Ada, Bu. Itu intervalnya tidak dimulai dari 0 ya? Ini dimulai dari 0, Berliana. Oh iya, Bu. Ini dari Maaf. 0,00. Ada yang kurang, Berliana? Belum ada label di setiap sumbunya ya, Bu? Betul sekali. Belum ada label di setiap sumbunya. Lalu, untuk gambar yang terakhir, ini cepet-cepetan ya. Ada yang kurang nggak nih dari gambar ini? Lengkap, Bu. Lengkap, Bu. Betul. Erika yang menjawab pertama. Erika. Baik, kuis hari ini selesai. Lalu selanjutnya. Nah, kita akan berefleksi ya anak-anak. Nah, tadi Ibu sudah bilang bahwa diagram garis itu biasanya digunakan untuk data yang apa? Data yang Kontinu, Bu. kontinu. Data yang Kontinu, kontinu. Benar sekali. Lalu, dalam diagram garis, kita perlu memberi judul grafik atau enggak? Perlu, Bu. perlu. Perlu, iya, perlu ya. Lalu yang ketiga, kita perlu enggak memberi nama pada setiap sumbu? Perlu, Bu. Perlu, mengapa Gracia perlu? Supaya kita mengetahui di setiap sumbu itu label yang akan kita kasih itu apa, Bu? Iya, betul. Lalu, jika diagram garis itu terdiri dari lebih dari satu garis, kita harus apa ya? Diberi warna yang berbeda ya, Bu? Iya, diberi warna berbeda atau diberi suatu keterangan ya. Baik, selanjutnya. Nah, agar diagram itu tidak terlalu tinggi, maka kita akan memberikan apa, Berliana? Diberi tanda bergerigi. Iya, betul sekali. Lalu selanjutnya. Nah, untuk nilai sumbu absis itu intervalnya harus sama atau berbeda? Sama, Bu. Iya, sama. Nah, kelipatannya itu harus sama. Lalu, untuk sumbu Y, kita harus mulai dengan angka harus dimulai dari 0. 0. Betul sekali. Nah, sekarang Ibu punya tugas ya buat kalian. Bisa diakses melalui link berikut ini. Dan nanti link ini akan Ibu kirimkan di grup WhatsApp ya. Nah, tugas nanti ada 2 soal. Nanti dikumpulkan di link yang sudah Ibu berikan di dalam tugas ini. Dan pengerjaannya sampai sebelum pelajaran diagram batang ya.
Berarti sekitar 3 hari lagi. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas yang Ibu berikan? Belum ada, Bu. Oke, sip. Nah, kita udah sampai akhir nih, anak-anak. Nah, hari ini kalian luar biasa hebatnya. Tadi Gracia, Erika, Berliana, tadi sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan bagus, dengan sangat aktif, bisa menjawab semua pertanyaan. Dan, oh iya, ada tugas proyek ya anak-anak yang harus kalian revisi dan harus kalian kumpulkan pada pukul berapa? 23.59 ya, Bu. Oke, hari ini ya, untuk hari ini pukul 23.59. Tetap semangat dalam mengerjakan tugasnya, tetap semangat, dan kita harus tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang diagram batang. Ibu akan berikan link untuk menonton video bagaimana cara membuat diagram batang yang nanti bisa diakses dalam link berikut ini dan Ibu akan kirimkan di grup WhatsApp. Oke, bisa dimengerti semuanya? Nah, untuk menutup kelas kita hari ini, siapa yang mau mimpin kita dalam berdoa? Gracia ya, Bu. Selain Gracia, coba Gracia tunjuk satu temannya dong. Tadi yang pembuka sudah Gracia. Erika, Bu. Erika, oke Erika, mari. Silakan Iya, Bu. Erika, pimpin kita dalam berdoa. Baik, untuk Bu Guru dan semuanya, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Erika. Selamat pagi semuanya. Pagi, Boleh Bu. meninggalkan Bu. Zoom Selamat ini. pagi. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih semuanya.